Putri Duyung adalah sebuah kisah dongeng yang ditulis oleh pengarang Denmark Hans Christian Andersen tentang seorang putri duyung muda yang ingin lepas dari kehidupannya di laut dan identitasnya sebagai putri duyung untuk meraih jiwa manusia. The Little Mermaid karya Andersen bisa dikata sebagai kisah yang paling imajinatif dari semua dongengnya, bahkan bisa dikatakan sebagai dongeng orang dewasa. Spesies duyung yang dia gambarkan tampaknya terkait dengan legenda monster laut dalam legenda Yunani kuno, tapi tidak sama. Putri duyung digambarkan oleh Andersen itu cantik, baik hati, dan dari berbagai aspek juga memiliki kelebihan dari manusia biasa, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai monster. Namun apakah citra ini dikarang oleh Andersen sendiri atau berasal dari sumber lain? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri tentang cerita di baliknya. Suatu ketika, seorang Prancis sedang berjalan dengan susah payah di padang pasir di Mali, Afrika Barat. Namanya Marcel Griaule. Dia adalah seorang antropolog. Dia berharap menemukan petunjuk tentang manusia purba di bawah pasir kuning ini. Setelah beberapa bulan melakukan perjalanan, ia menemukan sekelompok penduduk asli yang tinggal di tebing Dogon. Dari penampilan mereka, bisa dilihat suku Dogon merupakan suku asli yang sama sekali belum tersentuh peradaban modern. Tempat tinggal, pakaian, gaya hidup mereka, semuanya merupakan kelanjutan dari tradisi kuno. Penduduk asli yang terisolasi ini menceritakan kepada Marcel bahwa Sirius adalah sistem bintang ganda. Periode orbit sistem bintang ganda ini adalah sekitar 50 tahun. Marcel tercengang. Dari mana sekelompok masyarakat kuno ini mempelajari ilmu tersebut? Mentor Dogon. Sirius adalah bintang yang sangat terang di langit malam, yang dapat dengan mudah dilihat dengan mata telanjang. Jaraknya sekitar 8,6 tahun cahaya dari bumi. Dalam astrologi Yunani kuno, Sirius termasuk dalam konstelasi Canis Major. Sementara dalam budaya Tionghoa, Sirius berarti serigala di langit. Sistem konstelasi Tiongkok, Sirius termasuk dalam rumah besar sumur, yaitu salah satu dari 28 rumah besar pada rasi bintang Tiongkok. Konsep rasi bintang muncul dalam lingkaran budaya Mediterania, dan rasi bintang Tiongkok adalah cara dari bahasa Mandarin dalam mengelompokkan bintang-bintang. Pengelompokan ini sangat berbeda dari pengelompokan resmi yang kita kenal sekarang ini. Pengelompokan ini berdasarkan perkembangan dari ilmu astronomi pada zaman Tiongkok kuno. Setiap kelompok diberi nama sesuai dengan peristiwa yang terjadi di bumi. Selama tidak terhalang oleh awan, bintang yang bersinar ini dapat dilihat dimanapun di muka bumi. Tetapi yang tidak diketahui orang-orang, bintang Sirius dapat kita lihat dengan mata telanjang ini sebenarnya merupakan bintang ganda. Sampai pada tahun 1862, astronom Amerika Alvan Graham Clark, orang pertama yang mengamati dan memotret pendamping Sirius menggunakan teleskop. Saat itulah orang-orang tiba-tiba menyadari ternyata bintang serigala itu sepasang, tetapi karena terlalu dekat, tidak terlihat jelas dengan teleskop astronomi biasa, sehingga mengira kedua bintang ini adalah satu bintang. Hanya teleskop astronomi resolusi tinggi yang dapat melihatnya dengan jelas. Orang modern menamai kedua bintang Sirius ini sebagai Sirius A dan Sirius B. A adalah bintang utama yang merupakan bintang berwarna putih hingga biru keputihan. Namun karena sering berkedip, Sirius terlihat seperti memiliki banyak warna. Sedangkan B adalah bintang pendamping yang ukurannya kira-kira sama dengan bumi tetapi merupakan bintang katai putih. Katai putih adalah sejenis bintang yang tidak terlalu terang,
tetapi memiliki suhu dan massa yang tinggi. Menurut astronomi sekarang, Katai Putih sebagai bintang yang sekarat, volumenya menyusut dengan cepat, ibarat raksasa yang menyusut menjadi kurcaci dan berwarna putih, sehingga disebut bintang Katai Putih. Pengetahuan tentang Sirius lambat laun diketahui setelah astronomi modern memasuki abad ke-20. Lantas, bagaimana suku Dogon, suku asli yang terisolasi di Afrika Barat itu, mengetahui keberadaan Sirius B? Jawaban yang didengar Marcel dari suku Dogon membuatnya semakin tercengang. Dogon memberitahunya bahwa pengetahuan ini berasal dari Nomos sejak dahulu kala. Lalu, siapakah Nomos ini? Mereka berasal dari Sirius B dan terlihat seperti ini. Memiliki tubuh manusia sekaligus juga memiliki tubuh dan ekor ikan yang merupakan spesies amfibi. Dalam bahasa Dogon, Nomo berarti penguasa air. Dalam legenda suku Dogon, Nomos turun ke bumi dengan perahu diiringi kobaran api dan guntur. Tetapi karena mereka tidak dapat hidup tanpa air, jadi mereka membangun waduk di bumi, lalu menyelam ke dalamnya. Sejak itu, mereka hidup di dalam air, dan para Nomos ini juga membantu manusia, mengajari mereka cara hidup, dan membangun masyarakat yang tertib. Ini terdengar lebih cerdas daripada kisah Putri Duyung dalam dongeng Andersen, dan sepenuhnya merupakan figur seorang mentor peradaban. Yang membuat Marcel tercengang adalah karena dia tiba-tiba mendapati bahwa makhluk seperti mermaid atau Putri Duyung dan merman atau duyung laki-laki itu mungkin bukan imajinasi Andersen, tetapi memang benar-benar pernah eksis. Sangat mungkin mereka adalah bentuk kehidupan cerdas dari luar angkasa, dan kehidupan cerdas ini memainkan peran penting dalam proses peradaban manusia. Kerabat Nomo di Afrika. Nomos dalam legenda suku Dogon bukanlah satu-satunya di Afrika. Ada sebuah negeri kecil sekitar 2000 km barat daya dari tempat tinggal suku Dogon yang sekarang dikenal sebagai Republik Sierra Leone. Luasnya hanya sekitar 70.000 km persegi. Area lahan subur juga sangat terbatas, tetapi negara ini kaya akan tambang berlian. Di bawah tanah dari sepertiga lahan negara mungkin terkubur cadangan berlian. Dikatakan bahwa pada 1990-an, perang saudara pecah di Sierra Leone. Seluruh negeri jatuh ke dalam kekacauan. Dalam kekacauan ini, berbagai kelompok pun memanfaatkan peluang untuk mendapatkan sebagian kue atau rezeki nomplok. Jadi mereka ke daerah ini dan menambang dengan liar. Film Blood Diamond didasarkan pada Sierra Leone di era ini, menggambarkan sisi kehancuran Sierra Leone akibat perdagangan berlian ilegal dan perang saudara. Istilah Blood Diamond atau berlian berdarah sendiri memang digunakan orang-orang untuk menyebut peristiwa sejarah kelam yang terjadi di Sierra Leone. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat menggali secara gila-gilaan hingga lebih dari 50 meter ke dalam tanah di tanah Sierra Leone. Di tengah penggalian itu, mereka menemukan beberapa patung. Ada yang tingginya 10 cm hingga 20 cm. Beberapa di antaranya diukir dari granit, ada juga yang diukir dari batu kapur. Patung-patung ini berupa manusia dengan ekor seperti buaya atau ikan. Penduduk asli setempat mengatakan bahwa patung seperti itu disebut Nomoli, adalah patung yang dipuja penduduk asli setempat. Ahli geologi melihat lapisan bawah tanah sedalam lebih dari 50 meter. Ini menunjukkan bahwa patung-patung itu mungkin memiliki sejarah lebih dari 15.000 tahun. Dan Nomoli ini tidak hanya bersuara, tetapi bentuk patung itu juga sangat mirip dengan Nomo seperti yang dikatakan suku Dogon. Bahkan asal legenda mereka juga sangat mirip, yaitu turun dari langit. Tetua Sierra Leone menuturkan bahwa ketika Nomoli datang,
Langit biru seakan terkoyak disertai turunnya hujan batu biru. Selain itu, kata ketua, jika Anda dapat menggali batu biru ini di sekitar, Anda akan dapat menemukan berlian. Mendengar itu, orang-orang pun percaya membabi buta ocehan tetua ini. Hingga tahun 1991, seorang pria bernama David Leadbetter menggali beberapa batu biru tak dikenal saat menambang berlian di Sierra Leone. Alhasil, dia memang benar-benar menemukan tambang berlian tak jauh dari penggalian batu biru tersebut. David membawa batu biru ini kembali ke Amerika Serikat untuk diuji, tetapi ia tidak juga bisa memastikan biji apa itu sebenarnya. Staf laboratorium bahkan menduga itu adalah sejenis bahan sintetis karena memiliki kepadatan tinggi, tetapi sangat ringan, bahkan lebih ringan dari semua biji. Maksud biji di sini adalah batu yang mengandung mineral penting, baik itu logam maupun non-logam. David menyebut batu ini blue sky stone atau batu langit biru, artinya batu yang jatuh dari langit. Singkatnya, suku Dogon di Mali di Afrika Barat dan penduduk asli di Sierra Leone memiliki objek pemujaan yang serupa, yaitu makhluk berwujud manusia duyung dan asal mereka mengarah ke galaksi di luar bumi. Mentor peradaban Sumeria. Sebenarnya, jika kita memandang jauh ke depan, kita akan menemukan bahwa pemujaan manusia duyung ini tidak terbatas di Afrika saja. Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti Babilonia pertama yang memimpin sejak 1752 hingga 1750 sebelum Masehi, atau sekitar 4000 tahun yang lalu. Dia sangat terkenal di masyarakat modern karena serangkaian tulisan yang terukir di pilar pasal hitam ini disebut Kode Hammurabi, yang merupakan hukum tertulis pertama yang relatif lengkap dalam masyarakat manusia yang kita kenal sekarang. Pada masanya, dewa agung yang disembah di Babilonia disebut Dagon. Sekilas terlihat seperti merman atau duyung laki-laki yang tipikal. Hanya saja wajahnya sudah menjadi wajah orang Babilonia kuno. Pada abad ketiga sebelum Masehi, ada seorang sejarawan Yunani bernama Berosus Galdaeus. Dia adalah seorang sarjana yang khusus mempelajari Babilonia kuno pada masa itu. Dia telah menulis 3 buku tentang sejarah dan budaya Babilonia kuno. Salah satunya adalah Hereafter, History of Babylonia. Dalam bukunya disebutkan bahwa pemujaan Dagon Babilonia kuno itu sumbernya adalah peradaban Sumeria yang misterius. Dagon disebut Oannes dalam budaya Sumeria dan wujudnya seperti ini. Wujudnya ini sangat mirip dengan makhluk amfibi yang disembah suku Dagon di Afrika. Keduanya memiliki tubuh manusia utuh dan berekor ikan. Sama seperti legenda Dogon Afrika, Oannes ini juga berperan sebagai guru bijak manusia dalam mitologi Sumeria. Dalam buku, Berosus mengatakan seperti ini: setelah banjir besar, kehidupan manusia sangat sengsara, berkeliaran kemana-mana seperti binatang liar. Tetapi pada tahun pertama pasca banjir, muncullah makhluk berakal. Namanya Oannes. Dia bangkit dari Laut Merah. Sekujur tubuhnya adalah ikan, tetapi di atas kepala ikannya ada kepala manusia. Kaki manusia menjulur dari bawah ekor ikannya, dan dia juga memiliki suara manusia, mengatakan bahwa dia diutus oleh dewa untuk membantu manusia. Dia selalu aktif di keramaian manusia setiap hari, tapi tidak pernah makan makanan manusia. Dia mengajari manusia menggunakan tulisan, menciptakan sains dan seni, mengajari manusia membangun kota, kuil, membuat undang-undang, dan mengajari manusia pengetahuan tentang geometri. Setelah matahari terbenam, Oannes kembali ke laut karena dia amfibi. Saat itu, ada 7 Oannes yang membantu bangsa Sumeria. Belakangan orang Sumeria menyebut mereka 7 dewa bijak. Namun catatan tentang Oannes tiba-tiba terputus
karena Berosus yang menceritakan kisah itu juga seorang Yunani kuno yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sementara dua bukunya yang lain telah hilang, hanya ada sepenggal yang tersisa dalam sejarah-sejarah Babilonia. Jadi kita juga tidak tahu asal-usul merman atau duyung laki-laki. Namun dari beberapa penggalan tentangnya yang diwariskan, kita dapat melihat sangat mirip dengan guru peradaban suku Dogon di Afrika Barat. Pertanyaannya, legenda suku Dogon Afrika Barat dengan jelas menunjukkan bahwa guru peradaban berwujud merman ini berasal dari bintang Sirius. Lantas, apakah merman dan mermaid dalam mitologi Sumeria ini juga terkait dengan Sirius? Dalam pemahaman kita yang sangat terbatas tentang peradaban Sumeria, kita tidak dapat menemukan bagian apapun yang terkait langsung dengan Sirius. Tetapi ada hubungan tidak langsung, yaitu orang Sumeria memiliki pemahaman yang jelas tentang Sirius dan menempatkannya pada posisi penting. Sumeria adalah akar dari peradaban Mesir kuno, Babilonia, Asyur dan Yunani kuno, dan merupakan pencetus beberapa peradaban kuno, terutama dalam astronomi. Bangsa Sumeria merumuskan kalender paling awal yang diketahui dan yang pertama membagi 12 rasi bintang pada zodiak. Menurut penelitian modern, bahwa pengetahuan astronomi Mesir kuno berasal dari peradaban Sumeria. Orang Mesir adalah murid mereka, dan Sirius memiliki posisi yang sangat penting dalam peta langit berbintang Mesir kuno. Jadi ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa peradaban Sumeria dan Sirius mungkin memiliki hubungan erat. Orang Mesir kuno membuat kalender berdasarkan Sirius. Waktu ketika Sirius terbit setiap tahun bertepatan dengan waktu ketika sungai Nil mulai meluap. Karena itulah orang Mesir kuno menggunakan siklus ini untuk membantu memandu hasil produksi pertanian. 3 bintang di sabuk Orion yang dipuja oleh orang Mesir langsung menghadap Sirius, yang menunjukkan bahwa orang Mesir juga sangat menghormati Sirius. Astrologi Tiongkok kuno juga memiliki tempat untuk Sirius. Bintang ini mewakili ras alien yang menyerang. Perubahan terang dan gelapnya menandakan kondisi perbatasan. Berikut mari kita gabungkan dengan video terkait yang pernah kami tayangkan sebelumnya. Ada 3 kelompok kecerdasan luar angkasa yang menyamai peradaban manusia di bumi. Masing-masing adalah kelompok Pleiades atau bintang 7, kelompok Orion dan kelompok Sirius. Kehidupan cerdas luar angkasa dari faksi Sirius terkait dengan asal-usul legenda putri duyung dari berbagai negara di belahan dunia. Namun di antara ketiga aliran ini, pengaruh faksi Sirius pada sejarah manusia tampaknya diblokir oleh beberapa bangsa di dunia. Karena suku Dogon di Afrika Barat diajari oleh dewa Nomo dari bintang Sirius. Coba perhatikan, suku ini masih sangat terbelakang hingga saat ini, demikian juga Sierra Leone. Terkait ini ada 2 kemungkinan. Pertama adalah suku-suku Afrika ini telah lupa dengan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, hanya menyisakan beberapa ingatan yang samar-samar. Kemungkinan kedua adalah di suatu tempat di Afrika masih terkubur peradaban yang tidak diketahui. Tentu saja, pemikiran yang membakar otak ini kita serahkan saja pada Marcel. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.